Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Rafbet Official. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk merawat kenari paut ya teman-teman. Nah, di sini saya akan men-sharingkan terkait pengalaman saya atau keseharian saya merawat burung kenari usia 2 sampai 5 bulan. Nah, sebenarnya ada banyak ya versi atau cara dari para pemain-pemain lapangan atau para suhu-suhu kicau mania kenari. Itu ada banyak cara untuk merawat paut ini. Nah, berbeda-beda ya teman-teman versinya. Ada yang A, B, C, semuanya beda-beda. Nah, tapi kalau menurut saya atau versi saya, nah ini akan saya sharingkan di video kali ini. Untuk kenari saya ini umurnya bervariasi teman-teman. Nah, ada yang masih 2,5 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang udah 5 bulan lebih dikit lah. Nah, untuk yang 5 bulan ini serinya yang F1SF, itu yang di kurungan kuning. Nah, tapi untuk yang 5 bulan ke atas sebenarnya ada cara perawatan yang lebih daripada yang di bawah 5 bulan. Nah, tapi di sini masih saya rawat dengan cara yang sama dengan yang 2 bulan karena memang baru saja masuk ke umur 5 bulan ya. Nah, biasanya kalau untuk yang umur 5 bulan ini udah mulai mecah teman-teman suaranya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita keluarkan terlebih dahulu burungnya. Tidak usah dikasih makan dulu ya teman-teman. Ini saya keluarkan sekitar jam setengah 7 untuk mendapatkan sinar matahari pagi. Nah, manfaatnya untuk penyemuran di pagi hari ini untuk kesehatan yang jelas, kemudian juga bisa mempercepat atau membantu proses sulam bulunya ya teman-teman. Karena di usia 2 bulan ke atas itu biasanya kenari sudah mulai sulam bulu teman-teman. Jadi bulu-bulu yang bulu piyik itu nanti akan berganti atau sulam ke bulu dewasa. Nah, tapi di sini kita jangan menjemurnya terlalu lama ya. Sekitar 15 menit itu sudah cukup untuk kenari paut. Kenapa kok tidak boleh lama-lama seperti burung kenari dewasa? Itu karena bulunya ya teman-teman. Bulunya juga baru menyulam. Itu kalau dijemur terlalu lama pasti akan pudar nanti warnanya, tidak cerah. Nah, tadi saya bilang jangan dikasih makan terlebih dahulu itu karena biar fokus saja dia berjemur teman-teman. Jadi untuk makannya nanti kita berikan setelah dijemur. Nah, tapi kita berikan air yang penuh di cepuknya teman-teman, supaya kalau memang kenarinya mau mandi biar bisa mandi. Nah, untuk pemandian kenari paut sendiri menurut saya tidak perlu disemprot teman-teman. Biarkan kenari mandi sendiri. Biasanya kenari akan mandi sendiri kalau pas penjemuran pagi gini ya teman-teman. Tapi kalau memang nggak mau mandi ya biarkan saja. Jangan disemprot kalau menurut saya. Sambil menunggu kenari dijemur, kita bisa mempersiapkan EF-nya terlebih dahulu teman-teman. Di sini saya berikan daun ginseng. Nah, untuk ginseng ini bisa diberikan kalau menurut saya 3 kali lah dalam seminggu. Sebelum diberikan ke burungnya,
kita cuci terlebih dahulu. Untuk pemberian EF diwajibkan atau harus bersih. Maka dari itu untuk EF semua yang akan diberikan itu harus dicuci dulu, kecuali jagung. Nah ini kalau jagung kan menurut saya itu sudah ada bungkusnya ya, jadi tidak perlu dicuci, tidak apa-apa. Nah di sini saya juga memberikan jagung. Untuk jagungnya jagung manis ya. Kemudian kalau sudah terlalu tua bisa diiris bijinya itu teman-teman, jadi biar kenarinya mudah untuk makannya. Selanjutnya langkah kedua yaitu kita berikan EF yang bervariasi. Untuk EF kenari sendiri sebenarnya kan banyak ya teman-teman, ada sawi sendok, kemudian ada juga jagung, terus sawi hijau itu juga boleh, terus brokoli atau kembang kol, bisa juga daun mengkudu muda dan telur puyuh. Nah umumnya itu untuk kenari paut yang dipakai itu ya teman-teman. Kalau saya pakai telur puyuh itu hanya 1 kali seminggu, karena usia 2 bulan ke atas itu menurut saya sudah tidak terlalu membutuhkan telur puyuh. Kemudian langkah ketiga yaitu memberikan pakan yang bervariasi juga. Nah jadi di sini saya pakainya pakan yang rendah dan yang tinggi teman-teman. Nah itu saya pakainya Vitamix untuk yang rendah atau juga Top Food, tapi terserah mereknya, selera teman-teman. Kemudian untuk yang tinggi saya pakai Ebot, tapi sekali lagi untuk merek itu pilihan ya teman-teman, tidak harus sama. Pakannya diberikan secara selang-seling juga, misal 1 minggu diberikan pakan yang sedang atau rendah, nah kemudian 1 minggu lagi diberikan yang tinggi. Nah itu untuk mendongkrak kenari juga biar rajin ngeriwi dan cepat mecah suara. Kalau menurut saya perawatan kenari usia 2 bulan sampai 5 bulan ini kuncinya ada di EF nya saja teman-teman, karena dalam usia ini kenari itu sudah fokus di pertumbuhan bulunya, kemudian juga cepat atau tidaknya pemecahan suaranya teman-teman. Jadi dia bisa cepat mecah itu tergantung konsistensi pemberian. Nah, untuk yang penasaran, ini serinya F1YS ya teman-teman, yang kandang hitam. Nah kalau yang ini F1SF, ini udah usia 5 bulan lebih beberapa hari lah. Nah ini sudah mulai mecah teman-teman. Mulai besok sudah berbeda lagi perawatannya, jadi ada tambahan cara atau perawatan untuk kenari yang 5 bulan ke atas. Nah kalau yang di kandang lovebird serinya hybrid, silangan dari BBGB dikali SF. Bodinya saya lumayan suka ya. Nah untuk yang keempat itu adalah pemasteran. Nah di sini saya menggunakan MP3 ya teman-teman untuk pemasterannya. Sebenarnya untuk lebih bagusnya memakai burung asli atau burung kenari yang sudah gacor atau burung isian seperti gelatik atau yang lainnya. Nah tapi di sini saya milih pakai MP3 karena gacoran kenari saya buat lomba teman-teman, jadi nanti kalau naik birahinya jadi repot. Kemudian untuk letaknya sebenarnya boleh di skat, boleh enggak di skat, yang penting berjarak teman-teman. Kalau saya nggak di skat karena bisa saling belajar bunyi antara burung yang satu dengan yang lainnya. Jadi burung itu bisa belajar bukan hanya dari suara yang didengar, dia juga bisa melihat temannya yang udah mulai ngeriwi,
Nah, tadinya yang belum meriwi itu bisa melihat langsung, jadi bisa terbantu. Jadi kalau menurut saya nggak perlu di untuk waktu pemasteran. Kalau saya di waktu setelah diberikan pakan dan EF tadi ya teman-teman. Jadi sekitar jam setengah 8 sampai jam 10 itu cukup. Kemudian nanti dilanjutkan lagi di sore hari setelah kandang dibersihkan, pokoknya sekitar jam 5 itulah, jam 5 sampai jam Nah, jadi di sini kan bisa dilihat ya, ada yang lebih menonjol karena usianya udah 5 bulan. Nah, itu bisa dilihat atau disimak oleh kenari yang lain. Nah, jadi saling membantu saat latihan bunyi. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga kebersihan kandang. Nah, saya membersihkan kandangnya ini setiap sore ya teman-teman, supaya kenarinya itu ketika tidur nyenyak dia. Nah, sama halnya seperti manusia ya, kalau mau tidur kan enaknya kalau bersih, tempat tidurnya bersih, pasti nyaman juga tidurnya. Nah, selain daripada itu juga biar kenari kita tuh tetap sehat. Kalau pas malamnya itu posisi kandangnya kotor, nah itu bisa menjadi penyakit bagi kenari. Nah, makanya sore ini harus wajib dibersihkan. Nah, untuk pagi dilihat kondisinya, kalau memang masih bersih ya nggak usah dibersihkan, nggak apa-apa. Tapi kalau memang kenarinya itu apa ya, malam tetap makan, tetap kemudian banyak setelah dibersihkan kotorannya, nah itu dibersihkan. Wajib dikerodong ya teman-teman. Di malam harinya kenari wajib dikerodong karena rawan digigit nyamuk ya teman-teman. Dan selain itu juga agar kenari tidak terlalu dingin, karena di daerah saya termasuk yang dingin teman-teman. Setelah dikerodong selesai, kemudian lakukan pemasteran yang kedua teman-teman. Jadi di waktu sore hari seperti ini menjelang kenari tidur, itu akan mudah untuk menangkap atau mengingat lagu atau masteran yang kita berikan. Nah, demikian sharing yang bisa saya sampaikan ke teman-teman Kicau Mania. Rawatan kenari usia 2-5 bulan yang saya lakukan. Menurut saya tips atau cara atau treatment yang banyak orang sharingkan itu bisa saja kita lakukan. Yang penting adalah konsistensi kita dalam merawat burung tersebut. Nah, untuk kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Kicau Mania. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa sharing-sharing terkait perawatan burung. Salam Kicau Mania.